Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar pemeriksaan terhadap Wali Kota Prabu Muli Arlan, buntut dari pencopotan Kepala Sekolah Negeri 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah. Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menemukan adanya pelanggaran dalam proses mutasi jabatan kepala sekolah. Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Muli Arlan beserta Kepala SMPN 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Usai melakukan pemeriksaan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri menjelaskan mutasi dan pemindahan jabatan terhadap Kepala SMPN 1 Prabu Muli tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah Kepala SMPN 1 Prabu Muli tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP SPK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Sementara itu, Wali Kota Prabu Muli Arlan meminta maaf kepada Roni Ardiansyah dan masyarakat. Ia juga mengakui kesalahan atas kasus ini. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terkhususnya masyarakat Prabu Muli yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini. Dan ini membuat satu hikmah bagi saya dan mempelajari bagi saya. Dengan adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabu Muli mengaku pertanggal 17 September kembali menjadi kepala sekolah tersebut dan berharap semua dapat kembali berjalan normal. Satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan karena hari ini juga dari kemarin juga Bapak Wali Kota Prabu Muli dengan segala kerendahan hatinya telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya. Dan alhamdulillah juga saya sampaikan bahwa masalah yang telah terjadi insya Allah telah selesai dan juga dengan rasa haru dan bangga juga pada hari yang telah ditentukan bertepatan dengan tanggal 17 September saya telah dikembalikan kembali diantar langsung oleh yang mewakili daripada pemerintah Kota Prabu Muli, Bapak Inspektur Kota Prabu Muli berdampingan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli dan yang mewakili. Sebelumnya pencopotan secara mendadak Roni Ardiansyah sebagai Kepala SMPN 1 Prabu Muli menjadi sorotan di media sosial. Diduga pencopotan dilakukan usai kepala sekolah menegur anak Wali Kota Prabu Muli karena diduga membawa mobil sendiri ke sekolah. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One, mengabarkan. Dalam pengungkapan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang digelar Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, terkuak 2 oknum anggota TNI turut terlibat. Penyidik Pomdam Jaya kini telah menahan kedua pelaku dan turut menyita uang senilai 40 juta rupiah. Dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta, Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka, termasuk 2 oknum anggota TNI. Atas keterlibatan 2 oknum anggota TNI dalam kasus ini, penyidik Pomdam Jaya juga telah memeriksa keterangan 17 orang saksi dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Penyidik Pomdam Jaya juga telah menyita uang senilai 40 juta rupiah yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan. Kami dari penyidik Pomdam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N
dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F, dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus ini, polisi telah mengelompokkan para tersangka ke dalam 4 klaster berdasarkan perannya. Klaster pertama adalah otak perencana penculikan. Klaster kedua, para pelaku penguntitan. Klaster ketiga, pelaku penculikan. Dan klaster keempat, para tersangka yang bertindak sebagai eksekutor pembunuhan. 2 oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kopda F, disebut masuk ke dalam klaster penculikan, sedangkan Serka N berada dalam klaster eksekutor. Keduanya kini sudah ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya. Satu lagi yang menjadi penekanan bahwa kita TNI Angkatan Darat tidak pernah melindungi, mentolerir kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga semua jajaran kita tunjukkan, kita perlihatkan ini. Resikonya seperti ini, ya. Proses hukumnya harus jalani seperti ini. Pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan atensi terhadap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan.